Kapan nikah? Kapan nikah? Momen lebaran kayak gini ada satu pertanyaan yang pasti jadi langganan. Mulai dari om, tante, sepupu jauh, sampai tetangga yang jarang nyapa, semua kompak nanya. Kapan nikah? Kapan nikah? Tapi tahu nggak sih, faktanya sekarang justru makin banyak orang yang memilih nggak buru-buru nikah. Angka pernikahan di Indonesia bahkan turun drastis sampai 25% dalam beberapa tahun terakhir. Kok bisa ya? Tanpa banyak disadari, ternyata jumlah pernikahan di Indonesia turun cukup drastis hampir 25% dibanding tahun 2018. Menurut data BPS, penurunan paling tajam terjadi antara 2019 ke 2020. Wajar sih, waktu itu pandemi COVID-19 bikin banyak pasangan terpaksa menunda hari bahagianya. Tapi yang bikin kaget, tren ini justru berlanjut, bahkan sampai 2023. Bayangin kalau tahun 2018 ada lebih dari 2 juta pasangan yang menikah, di tahun 2023 angkanya tinggal 1,5 juta aja. Lumayan jauh kan? Jadi muncul satu pertanyaan besar. Sebenarnya apa sih yang bikin orang-orang sekarang makin ragu buat menikah? Banyak faktor yang bikin anak muda memilih menunda atau bahkan gak nikah sama sekali. Alasannya pun beragam. Dari tekanan biaya hidup, pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan, sampai belum ketemu pasangan yang klik di hati. Kayak yang dialami Ana nih, di usianya yang sudah 34 tahun, ia memilih untuk belum menikah. Bukan karena nggak pengen, tapi karena ada banyak hal yang masih perlu dipikirkan matang-matang. Jadi bukannya tidak ingin sebetulnya ya untuk bisa maju ke jenjang yang lebih serius dengan pasangan gitu ya, dan sampai di usia yang sekarang masih memutuskan untuk sendiri dan belum menjalin komitmen yang serius dengan pasangan. Tapi memang keraguan itu tuh selalu muncul, terlebih biasanya ada ketakutan-ketakutan dalam pikiran gitu ya. Makin dewasa, makin tua gitu ya, justru malah menemukan banyak fakta, wah ternyata banyak yang udah menikah terus selesai di tengah jalan gitu ya. Belum lagi ketika mengetahui fakta bahwa ketika kita nanti menikah itu, kita tuh mengambil alih tanggung jawab, mengambil alih peran orang tua dari si wanita gitu ya. Nah, saya tuh jadi mikir apakah saya siap untuk melakukan itu. Takutnya kalau mental saya belum siap, sayanya belum kuat, ternyata malah jadi zolim buat orang lain. Sayang juga gitu. Bukan cuma Anan yang memilih menunda. Pinky, 34 tahun, juga masih betah menjomblo. Bukan karena nggak ada yang deketin, tapi banyak hal yang bikin dia pikir-pikir dulu buat menikah. Pengalaman pahit di masa kecil, hidup di lingkungan yang akrab dengan perceraian, meninggalkan luka yang nggak sederhana. Buat Pinky, hal itu bikin sulit melihat pernikahan sebagai sesuatu yang indah. Karena kan kasusnya makin aneh-aneh ya, yang KDRT, yang ternyata suaminya selingkuh atau suaminya ternyata penyuka sesama jenis gitu kan, maksudnya tuh macam-macam. Jadinya sebelum menikah banyak gitu yang harus dipikirin, karena kalau kata orang kan pernikahan itu keputusan karir terbesar, keputusan mental terbesar gitu sih. Jadi lebih dipikirin lagi. Ini jadi nggak salah sih kalau orang jadi daripada ribet udah mending sendiri aja. Zaman boleh makin maju. Banyak orang jadi lebih sadar kalau pernikahan nggak selalu semanis yang dibayangkan. Alhasil banyak mas-mas dan mbak-mbak milenial yang jadi hati-hati banget sebelum melangkah. Termasuk soal kekerasan dalam rumah tangga yang ternyata masih jadi persoalan serius di Indonesia. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa, tingginya angka perceraian dan kasus KDRT juga bisa jadi alasan kenapa makin banyak orang yang menunda menikah. Bisa juga karena angka perceraian, angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu tinggi. Dan itu faktor itu juga mungkin mereka juga mempertimbangkan itu, betul-betul memilih, menseleksi calon pasangan yang betul-betul dia tidak punya riwayat melakukan kekerasan terhadap perempuan misalnya. Itu juga menjadi faktor saya kira. Luka di masa lalu juga jadi alasan kuat kenapa banyak orang memilih menunda pernikahan. Menurut Rastrianes, seorang profesional matchmaker atau mak comblang, pengalaman tumbuh di keluarga yang tidak harmonis bisa menimbulkan trauma dan rasa skeptis terhadap hubungan. Jadi, kenapa orang dalam tanda kutip menunda pernikahan?
kalau kita ngomongin dari masa lalu, bisa jadi mereka dalam tanda kutip ada trauma. Entah misalnya orang tuanya berantem terus, atau mereka berasal dari broken home gitu kan, sehingga membuat mereka tidak percaya diri, ataupun membuat mereka jadi skeptis sama orang lain, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk kayak, ya udah deh, gue nggak mau nikah, atau misalnya, gue ntar dulu deh gitu. Tuh, yang banyak aturan kayak gitu tuh biasanya adalah orang-orang yang mungkin dia terluka dari masa lalunya gitu. Berdasarkan riset Social Network Analysis tahun 2023-2024 yang dilakukan oleh sosiolog UGM Derajat Sulistyo Widiharto, pendidikan dan karir juga jadi salah satu alasan orang nunda nikah. Ini memang kelihatannya sederhana gitu ya, tapi ini persoalan hanya sekedar menunda untuk mendapatkan pekerjaan, tapi ketika ini sudah menunda, otomatis usia mereka sudah bertambah gitu. Ketika usia mereka sudah bertambah, otomatis mereka tidak lagi berminat untuk melakukan perkawinan dengan cepat gitu. Bahkan mungkin mereka sudah memilih juga siapa yang akan menjadi pasangan, dan mereka akan juga memilih siapa yang mau menjadi pasangan. Nah, ini juga menjadi hal yang problematik ya, khususnya di Indonesia. Semakin banyak yang menunda untuk menikah, makin kecil pula peluang punya anak. Dampaknya angka kelahiran turun dan jumlah usia produktif ikut menyusut. Padahal Indonesia sedang menikmati bonus demografi, saat jumlah penduduk produktif lebih besar dari yang non-produktif. Tapi kalau tren ini terus berjalan, bukan nggak mungkin kita ikut jejak Jepang dan Korea. Krisis demografi, populasi menua, beban ekonomi pun membengkak. Dampaknya jumlah tenaga kerja menyusut, sementara beban ekonomi untuk menopang generasi tua jadi makin berat. Jadi, yang menarik sebenarnya adalah saat ini dan ke depan akan ada beberapa generasi di Indonesia yang hidup bersamaan. Nah, jadi tadi isu ketergantungan akan muncul sebenarnya. Nah, jadi isunya adalah tantangan tentang tadi yang secara demografi nanti kita sebutnya sebagai angka ketergantungan, atau mungkin yang lebih tepat tadi ya, isu pengasuhan atau perawatan ya, care ekonomi khususnya untuk penduduk lansia. Karena jika formasi keluarga seperti ke depan yang akan kita lihat makin kecil, makin sedikit anaknya, kita akan banyak melihat lansia yang hidup sendiri. Pemerintah punya peran penting buat jaga momentum bonus demografi, salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang ramah untuk keluarga muda. Mulai dari pembekalan pranikah soal kesiapan mental, finansial, sampai cara membangun rumah tangga yang sehat. Ditambah kebijakan yang fleksibel biar orang nggak takut menikah atau punya anak karena beban hidup yang tinggi. Kalau ada dukungan yang tepat, pernikahan nggak lagi jadi sesuatu yang ditunda karena cemas, tapi sesuatu yang disambut dengan siap. Belum lama ini Menteri Agama Nasaruddin Umar mewacanakan kursus calon pengantin selama 1 semester. Tujuannya biar pasangan punya bekal yang cukup sebelum menikah, mulai dari komunikasi, pengelolaan konflik, sampai urusan keuangan. Harapannya agar perceraian bisa ditekan. Tapi hingga kini belum ada kepastian kapan program ini akan resmi dijalankan. Harapannya sih bisa lebih intens lah ke edukasi pranikah itu dari banyak sisi, agama, ekonomi, mental, dan segala macamnya gitu. Nah, saya setuju sih dengan hal-hal seperti itu, sekolah pranikah, karena calon-calon bapak atau calon ibu ya harus punya ilmunya dulu. Ilmu itu juga bukan cuma sekedar teori, tapi juga bagaimana melatih mental, melatih emosi kita, gimana ketika nanti, ya kan. Pada akhirnya keputusan untuk menikah atau tidak, cepat atau lambat adalah hak setiap orang. Tapi satu hal yang pasti, menikah bukan soal umur, tapi soal kesiapan. Karena menikah itu bukan garis finish, tapi awal dari perjalanan panjang. Jadi, kamu sendiri lagi mempersiapkan diri atau masih mikir-mikir dulu?